Halo, perkenalkan nama saya Avelino Octaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah e-marketing, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan jawaban UAS e-marketing yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan digital? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. 2. Jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh satu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Bisnis yang memiliki nama lokal sebagai urun daya ini bisa dikatakan konsumen juga merupakan produsen. 4. Jelaskan perbedaan crowdsourcing, peer-to-peer lending. Perbedaannya adalah crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Sedangkan peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. 5. Jelaskan apa yang dimaksud crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan 3 hal tersebut. Jawabannya, crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif sejumlah individu melalui basis internet dalam jaringan platform atau media sosial sebagai alat jangkauan yang lebih besar. Crowdfunding sebenarnya adalah era baru dan juga kebalikan dari pendekatan mainstream dalam dunia keuangan bisnis. Jadi, apabila berniat untuk meningkatkan modal untuk melalui suatu bisnis atau meluncurkan produk baru, maka Anda perlu mengemas rencana bisnis, riset pemasaran, dan juga prototipe perusahaan dan produk Anda. Sumber-sumber pendanaan ini bisa datang dari mana saja, termasuk bank, investor, atau perusahaan modal. 6. Cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawabannya, yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi ini. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone dengan menggunakan dan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Yang ketiga, mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online.
Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Dengan menjadi reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyedia domain, yaitu Niaga Hoster, Hostinger, Domainisia, dan lainnya. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang. Dengan bayaran yang sama seperti pekerja kantoran dan jam kerja yang fleksibel, kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, kamu bisa mendaftar di situs sribulancer.com. Dalam situs tersebut, kamu bisa mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. 7. Apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. 6 alasan mengapa analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis Anda. Yang pertama, kenali pengunjung Anda dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ketahui konten terbaik Anda dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, memanfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak penjualan. Tujuan melakukan analisis web adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. 8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCO. Sebutkan dan jelaskan model TCO tersebut. Jawabannya, yang pertama, think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategi untuk dunia digital. Yang kedua, create menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web. Yang ketiga, engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Yang keempat, optimis, adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. 9. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS marketing. Jawabannya, yang pertama, meringkas video record bab 1 dan bab 2. Terima kasih.